Saya, Naya Nindya Putri, kalian bisa sebut dengan Ibu Naya. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nabila Kusnamanda. Kalian bisa panggil Ibu Nabila. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nanda Rita Esta, biasa dipanggil Ibu Nanda. Perkenalkan nama Ibu Siti Malia, bisa dipanggil Ibu Malia. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Akwa Marofi, biasa dipanggil Bapak Akwa. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Haniatul Maria, bisa dipanggil Ibu Hani. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Zean Trihobipa, biasa dipanggil Ibu Zean. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Gita Ayu, biasa dipanggil Ibu Gita. Nah, karena udah perkenalan dengan Bapak dan Ibu Guru, ada baiknya kita memulai berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Baik anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Baik. Diam Faranita, diam Puspita, Wilda, Najwa, Nanda, Dwi. Oke, baik anak-anak, semuanya lengkap ya. Semua masuk semua. Terima kasih. Nah, karena sudah berdoa dan juga diabsen oleh Ibu Guru, kita masuk ke dalam sesi ice breaking. Yang dimana ice breaking ini akan membuat kalian lebih semangat dan lebih siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu Guru akan mencontohkan ice breakingnya. Yang pertama yaitu tepuk semangat. Jadi nanti Bapak Ibu Guru yang mencontohkan terlebih dahulu. Yang kedua baru kalian ikutin ya. Tuh, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha.
Ada yang tahu nggak? Jadi karena hari ini kita mau belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dari pembelajaran ini ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, membuat kita tahu apa saja sih sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, apa aja contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari cahaya itu sendiri. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya ke anak-anakku sekalian. Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ya, betul. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang gaya. Yang dimana kita mempelajari tentang macam-macam gaya, bagaimana gaya bergerak, bagaimana gaya dapat diberi kecepatan dan kelambatan, serta macam-macam gaya itu sendiri. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan kita masuk ke dalam materi sifat-sifat cahaya. Kira-kira nih, kan kalau misalnya kita melihat cermin, itu nampak ya muka kita. Nah, kira-kira itu alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa ketika kita bercermin muka kita muncul? Tidak. Oke. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu tentang pengertian sifat-sifat cahaya dan contoh dalam sifat cahaya itu sendiri yang akan disampaikan oleh Ibu Nabila. Halo anak-anak. Masih semangat kan? Iya dong, harus semangat kan, kalian tadi udah ice breaking, terus juga kalian udah tetap semangat. Nah, sekarang giliran ibu ya menanyakan kalian. Kalian tahu gak sih apa itu cahaya? Nah, oke, di sini ibu akan menjelaskan cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik dan dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantulkan dari benda tersebut menuju mata kita. Contohnya nih, kalau kita malam hari terus kita matikan lampunya, gelap kan? Nah, kalau kita hidupkan lampunya di titik terang kan? Nah, lampu adalah menghasilkan cahaya kita untuk melihat, lampu adalah menghasilkan cahaya untuk membantu bayangan sekitar kita. Nah, ada yang tahu nggak sumber dari cahaya? Nah, iya benar semuanya. Nah, jadi sumber cahaya itu dari lampu, terus dari cahaya bayangan, terus juga dari senter dan lampu lilin. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang sumber cahaya merambat lurus. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sumber cahaya merambat lurus? Nah, sebelum itu ibu akan menayangkan video satu ini. Pemerambat cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Nah, dari video tadi apa yang kalian lihat? Cahaya Terus? Nah, ya yang tadi itu yang ibu tayangkan tadi itu adalah salah satu contoh cahaya merambat lurus. Nah, ada yang tahu nggak apa itu cahaya merambat lurus? Jadinya lurus kayaknya. Ya, benar ya. Jadi cahaya merambat lurus di satu arah selama yang tidak terarahkan benda dan cahaya tidak berbelok. Nah, sifat ini bisa kita buktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Siapa yang mau bantu ibu untuk membuktikannya? Ayo, Wawa. Nah, di sini sebelumnya ibu contohkan dulu ya. Ibu sini ada senter, terus ibu hidupkan senternya, lalu ibu masukkan cahayanya ke lubang kecil. Kamu lihat. Nah, ada cahayanya nggak? Ada. Nah, ini adalah salah satu cahaya merambat lurus. Nah, sekarang kamu. Apa ya? Masukkan cahayanya. Ya. Wah, iya ada. Merambat lurus nggak? Merambat lurus ibu. Ya, makasih Wawa. Jadi merambat lurus itu kita lihat di sekitar kita juga, seperti cahaya matahari menembus jendela. Sekarang ini kita lihat
tidak terbelok. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan pada Ibu Malia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar cahaya menembus benda bening. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Dia menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Nah, anak-anak sudah lihat video yang Ibu tampilkan tadi. Itu adalah contoh cahaya menembus benda bening. Sekarang Ibu tanya, anak-anak tahu tidak cahaya menembus benda bening itu apa? Jadi cahaya menembus benda bening itu adalah cahaya yang lewat melalui benda bening atau benda transparan. Contohnya seperti kaca, air yang jernih, mika, akuarium, dan plastik transparan. Karena benda bening tidak menghalangi cahaya yang masuk sehingga kita tetap bisa melihat benda tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, di sekitar kita apakah ada contoh dari cahaya menembus benda bening? Nah, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh cahaya menembus benda bening, yaitu sinar matahari yang menembus kaca jendela. Nah, sekarang kebalikan dari cahaya menembus benda bening, yaitu cahaya tidak dapat menembus benda yang gelap dan tebal. Nah, Ibu akan mencontohkan. Nah, ini adalah shader. Jika Ibu arahkan ke tembok, maka apakah bisa tembus? Tidak. Ini adalah cahaya tidak dapat menembus benda yang padat. Nah, sekarang Ibu punya media untuk mencontohkan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini siapa yang mau membantu Ibu buat mencontohkan? Boleh deh ya, maju. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya, Dea. Nah, ini adalah contoh dari cahaya menembus benda yang bening. Ini Dea di sini. Nah, cahayanya menembus sampai ke belakang kan? Ya. Nah, sekarang Dea coba ya. Oh iya, menembus sampai belakang, Bu. Iya, terima kasih Dea. Baik, silakan kembali. Jadi inilah salah satu contoh dari cahaya menembus benda bening. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hani. Oke, anak-anak masih semangat tidak? Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Malia, yaitu materi cahaya dapat dipantulkan. Sebelumnya mari kita bersama untuk melihat videonya terlebih dahulu ya. Cahaya yang menaikkan saat benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang mereka berisi seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur bersatu arah yang disebut dengan pemantauan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya bersegala arah yang disebut dengan pemantulan daun. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk arah pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, karena besar dan terbelit antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Oke, baik, dari video yang sudah diliputan di sana, ada yang tahu nggak kalau cahaya itu dipantulkan ke cermin, kemana perginya arah cahaya tersebut? Oke, benar. Cahaya tidak bisa menembus cermin, tetapi cahaya bisa merambat ke arah cahaya
yang lainnya. Nah, saya itu dapat dipantulkan pada benda-benda yang menyamar, yaitu seperti pemaparan air, pemaparan cahaya. Nah, pantulan cahaya itu dibedakan menjadi 3, yaitu pantulan cahaya datar, pantulan cahaya cekung, dan pantulan cahaya cekung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya itu di mana kalian lagi berdandan atau merapikan rambut. Nah, kalian bisa melihat tuh wajah kalian sendiri dengan bayangan di antara wajah kalian dipantulkan oleh cermin ke mata. Baik, di sini Ibu mempunyai media praktik. Siapa yang ingin membantu Ibu? Oke, baik teman-teman, seperti ini ya. Cahaya akan dipantulkan ke cermin. Nah, cermin itu akan mengarahkan ke sudut-sudut tertentu. Terima kasih, Dwi. Baik, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan berbagai benda, yaitu dengan proses ini terjadinya karena cahaya dapat kembali dengan dimana cahaya itu kembali ke semula, dan yaitu apa itu sudut pandang itu sudut yang sama persis atau sudut yang sama tubuhnya. Terima kasih. Yaitu sekarang akan dilanjutkan kepada Ibu Nanda. Selanjutnya di sini Ibu Nanda akan menjelaskan materi sebelumnya yang dari Ibu Hani. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu. Cahaya dapat dibiarkan atau dibelokkan jika melalui 2 medium yang berbeda perapatannya. Termasuk kamu salah mengira kedalaman kolam renang, dari atas kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda perapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiarkan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati 2 lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Jadi, dalam video tersebut, anak-anak ada yang tahu tidak terdapat gambar apa? Jadi, di dalam video tersebut terdapat gambar cahaya dapat dibiaskan. Jadi, anak-anak ada yang tahu tidak cahaya dapat dibiaskan itu apa? Jadi, cahaya dapat dibiaskan itu merupakan peristiwa perubahan arah cahaya yang melewati 2 medium yang berbeda perapatannya. Jadi, ada yang tahu tidak contoh kehidupan sehari-hari cahaya dapat dibiaskan itu seperti apa? Jadi contohnya itu jika kita masukkan pensil ke dalam ini, maka pensil tersebut akan bengkok. Di sini Ibu akan membuktikan media pembelajaran. Sebelum itu, tolong. Jadi di sini Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam ini. Lalu kita masukin ininya, pensilnya, maka akan terlihat bengkok.
aku contohkan ulang. Jadi di sini terdapat cahaya dapat dibiaskan. Terima kasih dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wan. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang cahaya yang dapat diuraikan. Anak-anak sudah tahu? Ada yang tahu apa itu cahaya yang diuraikan? Belum? Oke. Jadi cahaya yang diuraikan itu adalah cahaya yang berwarna putih. Lalu contohnya seperti cahaya matahari, cahaya lampu ataupun senter yang dilewatkan pada benda-benda tertentu. Ya, lalu akan mengalami penguraian cahaya. Nah, di sini anak-anak tahu nggak contoh dari penguraian cahaya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari kita? Tidak. Anak-anak tahu pelangi? Tahu. Nah, kapan pelangi muncul? Tidak. Ada yang tahu bagaimana pembentukan pelangi itu? Tidak. Nah, jadi pelangi itu terbentuk karena cahaya yang diuraikan oleh titik-titik air di langit sehingga dia menguraikan warna. Ada berapa warna pelangi? 7. Ada yang mau menyebutkan di depan sini? Nanti Bapak kasih hadiah. Apa aja? Ya, kita. Nah, sebutin ke teman-teman. Apa aja warna pelangi? Merah, jingga, hijau, biru, ungu, kuning. Yeay! Benar nggak? Benar nggak? Nanti hadiahnya nanti ya. Oke. Ya, semuanya. Agak lebih jelas mungkin Bapak akan menunjukkan satu video. Mohon dicermati. Oke, anak-anak, jadi itu contoh dari proses terjadinya pelangi karena adanya cahaya yang diuraikan oleh bintik-bintik air. Nah, selanjutnya Bapak masih ada contoh satu lagi. Anak-anak bisa lihat ini apa? Kaset ya? Kaset. Kelihatan nggak ada warna-warnanya? Ada warna apa saja ini? Oke, jadi banyak ya warnanya. Warna ini dihasilkan karena cahaya yang memantul di kaset ini dia terurai sehingga membuat warna-warna ini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gita. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi Bapak Akom sudah menjelaskan tentang cahaya dapat diuraikan. Sebelum dilanjutkan materi selanjutnya, Ibu ada sebuah video. Ayo, mari anak-anak kita menonton video di atas ini. Nah, siapa yang tahu apa arti kesimpulan dari video ini? Iya, sekali anak-anak. Jadi cahaya bayangan itu karena cahaya yang terhalang
terhalang oleh suatu benda yang tidak bisa menembus cahaya. Bayangan yang terbentuk itu tergantung nih dari intensitas sumber cahayanya. Contohnya, ibu berdiri di sini. Enggak ada cahaya. Nih, ibu berdiri di sini nih. Ini di lantainya ada nggak bayangannya? Ada sekali. Nah, di situ terus ibu ada juga nih media pembelajarannya. Siapa yang mau mempraktekin? Mau. Iya, tolong bantu ibu dong. Siapa namanya Zahrin? Ibu. Coba Zahrin dihidupin senternya. Kalau gini kan belum kelihatan ya bayangannya. Coba Zahrin diituin senternya. Tuh, udah ada belum bayangannya di belakang Bu? Ya baik Zahrin. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi segitu aja materi dari Ibu, akan dilanjutkan dengan faktor-faktor sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat cahaya itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu mau kalian semua berdiri karena kita mau menyanyikan lagu tentang sifat-sifat cahaya. Yuk coba berdiri yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi sifat cahaya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat cahaya itu ada 6. Beberapa di antaranya akan Ibu yang menjelaskan. Yang pertama itu ada intensitas cahaya. Jadi, intensitas cahaya itu adalah hal yang mempengaruhi seberapa terang dan seberapa kurang terangnya cahaya itu sendiri. Sebagai contoh seperti ini, kalian ada yang pernah nonton di TV ada konser-konser begitu nggak? Nah, jadi kalau misalnya di televisi ada konser seperti itu kan memakai cahaya yang besar sekali. Nah, cahaya yang besar itu sendiri akan mempengaruhi intensitas atau ketebalan cahaya itu sendiri. Nah, coba kalian bandingkan dengan cahaya lilin yang hanya kecil, kalian pasangkan api. Nah, itu berbeda jauh dengan cahaya-cahaya pada konser-konser tersebut. Karena apa? Karena ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi cahaya itu sendiri. Jadi, yang membedakan adalah seberapa tebalnya cahaya dan seberapa kurang tebalnya cahaya. Nah, untuk yang kedua ada juga yaitu media perambatannya. Jadi, media perambatan itu adalah hal-hal yang mempengaruhi bagaimana cahaya itu dapat terbentuk. Sebagai contoh tadi, cahaya yang digunakan dalam air yang terdapat dalam gelas. Ketika dimasukkan pensil atau benda-benda lain seperti sedotan, pena, dan lain sebagainya, maka bentuk dari benda yang masuk ke dalam air tersebut akan berubah menjadi bengkok. Nah, itu merupakan perubahan cahaya, sifat-sifat cahaya karena adanya perambatan media itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada panjangnya gelombang. Nah, panjangnya gelombang itu maksudnya seperti apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Akon tadi, bahwasanya pelangi itu tidak terbentuk begitu saja,
Tapi pelangi itu terbentuk karena adanya hujan sebelumnya, sehingga pelangi itu akan terbentuk atau menyesuaikan dengan seberapa keras atau seberapa besar curah hujan yang turun, sehingga warnanya yang pekat ataupun warnanya yang pekat itu yang menjadi pengaruh dari sifat cahaya itu sendiri. Nah, untuk faktor-faktor yang lainnya akan dijelaskan oleh Ibu Zea. Baiklah, selanjutnya itu faktor yang keempat, yaitu faktor yang ditembus atau dipantulkan. Contoh yang dapat mempengaruhi penglihatan. Contohnya seperti senter yang diarahkan ke cermin dapat memantulkan cahaya. Yang kedua, kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi, membelokkan dan mengurangi penglihatan. Ya, contoh lingkungan yang berkabut. Mobil yang berjalan di lingkungan yang berkabut akan kesulitan menjangkau cahaya karena cahaya dapat dihamburkan. Yang keenam, durasi kualitas penyinaran. Seberapa lama dan bagaimana yang menyinari objek. Contohnya lampu diskotik yang menyinari objek membuat objek itu tidak terlihat jelas. Nah, di sini anak-anak masih semangat kan belajarnya? Di sini Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu meminta 6 orang untuk mencocokkan ini gambar ini termasuk dalam sifat-sifat cahaya. Memilih 6 orang untuk membantu Ibu. Di sini Ibu akan ditemani Ibu Malia dan Bapak Akwam. Di sini siapa yang mau maju? Gambar ini termasuk ke dalam sifat-sifat cahaya apa? Saya, Bu. Ya, sekian. Ayo, apa? Tadi Ini cahaya diberikan sebutkan. Cahaya dapat dipantulkan. Karena cahaya akan memantul jika terkena permukaan yang berkilat. Ada lagi. selanjutnya ya. Taruh. Bacain dulu dong. Bacain dulu. Cahaya dapat dibiaskan ketika melewati suatu benda. Syarat utamanya itu adalah benda tersebut harus tembus cahaya. Selanjutnya ini Pegang, Rin. Sini lo, Rin. Biar kelihatan. Ini yang nomor 6. Membentuk bayangan. Bayangan adalah gambar atau bentuk gerak yang terbentuk ketika cahaya terhalang oleh suatu benda tidak tembus cahaya. Sama ibu Zian ya, jangan sampai. Karena cahaya itu dapat diuraikan, cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna melalui. duduk ya, duduk dong. Ini Bu, Bacakan. cahaya dapat menembus benda bening. Sifat ini menyebabkan objek yang berada di belakang suatu benda bening dapat terlihat dengan jelas oleh mata kita. Cahaya bergerak dalam radius seperti terlihat pada bayangan benda. Baiklah, sekian akan dilanjutkan oleh Ibu Naya. Nah, karena tadi sudah belajar media juga, sekarang kita masuk ke dalam eksperimen.
dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya akan dibersamai oleh Bapak dan Ibu guru. Ibu sebutkan satu persatu ya kelompoknya dari kelompok 1. Setelah namanya Ibu sebutkan, boleh membuat lembaran bersama teman kelompoknya. Oke? Oke, kelompok yang pertama itu akan melakukan eksperimen cahaya dapat dibiaskan dengan nama kelompok ada Nadia, Adelia, Afifatun, Dea, Dinda, Dwi, Dia, dan Dia yang akan dibersamai oleh Ibu kita dan Bapak Akwan. Silakan membantu klik kanan. Untuk kelompok kedua, yaitu eksperimen merabat lurus, yang dimana isi kelompoknya adalah Giati, Usira, Mutiara Wildana, Mutiara Sendayati, Nafisa, Nadia, dan Jual. Yang akan dibersamai oleh Ibu Maria dan Ibu Lani. Silakan membentuk tim kanan. Video dulu. Anak-anak, setelah Ibu dan Bapak guru periksa, jawaban yang lebih tepat adalah jawaban dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk 1 orang ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Jadi dari eksperimen cahaya merabat lurus, kondisinya semua lubangnya sejajar. Nah itu iya karena cahaya dapat melewati semua lubang. Terus yang kedua itu ada lubang kedua geser. Cahayanya terlihat akhir atau iya atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena cahaya terhubung jumlahnya tidak lagi lurus. Nah yang ketiga itu ada lubang ketiganya digeser. Itu tidak karena cahayanya tidak dapat diteruskan karena jalannya terganggu gitu Bu. Nah, keren banget. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ini hadiahnya ada 2 ya. Banyak banget. Ini buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih Ibu. Nah, dari proses pembelajaran tadi, ada banyak hal yang dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama itu tentang pengertian sifat-sifat cahaya. Terus yang kedua itu tentang sifat-sifat cahaya itu sendiri. Yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat cahaya dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan juga cahaya dapat diuraikan. Nah, untuk itu, untuk menguji seberapa pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu punya evaluasi atau kuis yang bisa kalian kerjakan. Nah, nanti akan ada 2 orang dengan nilai terbaik yang mendapatkan hadiah dari Bapak dan Ibu guru. Untuk itu, anak-anakku sekalian, silahkan langsung buka ujiannya ya, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi, nak. Siapa yang mau dapat Lina ya. Juara kedua Macan Betul. Self point. Congrats for your work, guys. Dengan berakhirnya evaluasi tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Bapak dan Ibu guru mengapresiasi kalian karena udah bersemangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini. 1, 2, 3.
Jangan pantang menyerah, terus bersemangat, semangat belajar, semangat sekolah, semangat menuntut ilmu, semangat dalam menjalani hari-hari kalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa